Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita anjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian siang ini akan dibawakan oleh Ustadz Ismaidas yang udah sering kita lihat. Tema yang akan diangkat pada siang hari ini, ada apa dengan pocong, sesatkan umat dan merusak akidah. Untuk mempersingkat waktu, mari Ustadz, kita langsung aja. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kita kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling cakep akhlaknya, siapa yang baik kelakuannya, siapa yang paling indah ibadahnya. Bukan menguji di antara kita siapa yang paling cakep mukanya, yang paling keren gayanya, yang paling mancung hidungnya. Dan bukan juga menguji kita siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling megah rumahnya, dan siapa yang paling mulus mobilnya. Kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang lain dari budinya, budi pekerti, bukan dari bodi pekerti. Dari ketulusannya, bukan kemulusannya. Dari ketulusannya juga bukan kefulusannya. Dari ibadahnya, bukan dari ibadannya. Nah, ketika manusia kemudian mengukur dirinya dari hal-hal yang nyata seperti tadi, maka dia seringkali lupa diri. Kenapa? Karena manusia itu kebahagiaan, emosi, cinta, bahagia letaknya di hatinya, bukan di fisiknya. Orang selalu bicara teori inner beauty, tapi nggak banyak yang cerita dan definisi tentang outer beauty. Karena memang outer beauty nggak bisa kita apa-apain ya, kecuali kita dempul. Inner beauty itu bisa jadi keteladanan. Dia akhlaknya baik, semuanya bisa nyontoh. Dia datang selalu tepat waktu. Masuk jam 8, jam 5 udah datang. Orang bisa nyontoh. Tapi kalau ganteng, siapa yang bisa nyontoh? Ya, misalnya saya ganteng nih misalnya. Nggak usah ngiri, ini misalnya doang. Misalnya saya ganteng, ente nyontohnya bagaimana? Mau didempul? Nggak boleh. Jadi ternyata yang namanya inner beauty adalah keteladanan. Orang sholatnya rajin, ya kan? Belum azan udah sholat. Mau kelewat rajin itu sih. Mungkin sholat tahiyatul masjid barangkali ya. Itu bisa dicontoh, rajin. Tapi orang kalau kaya nyontohnya bagaimana? Kalau orang kaya yang bisa nyontoh yang punya duit. Orang miskin mau nyontoh orang kaya, bagaimana caranya? Akan selalu ada yang miskin dan yang kaya. Makanya orang akan tertipu kalau bicara hidupnya, dia bicara soal bentuk, dia jadi tertipu. Nggak pernah puas. Udah punya suami masih narsis, ya enggak? Udah punya istri masih lebay abis. Kenapa? Karena nggak pernah puas. Dia kan kalau keluar rumah dandan kayak ratu. Tapi bersama suami di rumah kayak pembantu. Suami pulang malam dia dandan kayak hantu. Karena nggak pernah puas. Ada yang keluar rumah sama di rumah sama kayak pembantu. Emang ternyata dia pembantu rumah tangga ya. Jadi di mana aja emang tetap pembantu, mau diapain. Jadi hobi narsis, tapi inner beauty-nya nggak ada. Siapa? Pemimpin di antaranya. Ini sebelum masuk ke tema, ini pengantar aja. Dulu kita bulan Juni disuruh belajar memperingati Hari Pancasila. Saya nggak memperdebatkan agama dengan Pancasila,
Cuma yang jadi masalah ada pemimpin-pemimpin dan para pengamat agama diadu sama Pancasila. Lucu gitu. Kita harus jadi Pancasila sepakat. Kok sepakat Pak? Ya saya sepakat aja. Pemimpin ngomong iyain aja dulu. Pertanyaan saya sederhana. Saya nggak mau berdebat. Pertanyaan saya, manusia yang Pancasilais yang bagaimana? Kan mesti ada teladan. Kebanyakan gaya sih. Ngomongnya jago, retorika tinggi, amal nggak ada. Contoh nih, kalau menjadi orang yang Islami, nyontoh siapa? Ayo, menyontoh siapa? Menjadi orang Islami, nyontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah nggak ada. Yang ngikutin Nabi Muhammad siapa? Hah? Alim ulama misalnya, ya kan, ahli ibadah, jelas Islami. Sekarang saya mau tanya, ente harus jadi manusia yang Pancasilais. Kita setuju aja dulu ya, nggak usah berantem dah. Berantem soal agama Pancasila dari, nggak usah berantem dulu. Sekarang pertanyaan sederhana, kalau mau nyontoh manusia Pancasilais yang bagaimana? Yang bisa diri jawab tunjuk tangan. Saya kasih handphone saya sekarang. Jadi manusia yang Pancasilais, biar kita nggak ribut. Yang bagaimana? Contoh siapa? Kita mau nyontoh siapa jadinya? Kan nggak ada bentuk bakunya. Kebanyakan ngomong. Orang kalau kebanyakan bohong, kebanyakan ngomong ketahuan kalau dia bohong. Kecuali dia contohin. Kang obat siapa yang percaya? Belilah obat Firdaus Oil biar Anda jembrosan. Yang jual klimis, mana botak lagi. Nah lo begitu. Suami ngomong ke bininya, kita tuh kalau memperbanyak sholat malam, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, akan tenang dalam keluarga kita. Yang ngomong suaminya, bininya nyengir, lu sebuah jam 6, dia kan bingung ngomong. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Dan ternyata yang membuat kita akhirnya lebih banyak berteori dan ngomongin fisik, terlalu banyak keinginan, gak pernah puas, adalah syaitan. Ini yang hendak kita bahas ternyata tentang syaitan. Apa bedanya syaitan, jin, dan iblis? Jin itu berasal dari kata jauh, ya. Jin. Ada yang mengatakan berasal dari kata neraka, bisa juga gitu ya. Tapi jin itu makhluk di antara makhluk Allah yang punya kaum sendiri. Disebutkan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Emang manusia sama jin ada, diciptakan. Jadi jin ada. Minal jin nati wan nas. Jelas ada manusia, ada jin. Dan tugas jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu iblis? Iblis itu adalah nama makhluk yang merupakan bagian dari bangsa jin. Aba wastakbaro. Dia adalah kaum jin yang sombong. Dalam Quran disebutkan ketika malaikat disuruh sujud, li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika diperintahkan wa qulna lil malaikati, dan ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud, dia bersujud. Tapi kalau iblis disuruh sujud, dia nggak mau. Jadi iblis adalah salah satu nama dari bangsa jin. Ulama tafsir mengatakan, di antara As-Sa'idi menyatakan dalam tafsirnya bahwa yang disebut iblis adalah gembongnya jin. Nama dari senior jin. Namanya iblis tuh. Yang paling tua. Perdebatan apakah dia salah satu-satunya ataukah dia salah satu dari bangsa jin, dari nenek moyang jin, itu diperdebatkan. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa memang dia yang pertama kali. Kalau dalam bahasa Injilnya, iblis ini disebut Lucifer. Iya kan, Lucifer. Lucifer itu dalam bahasa Nasrani, diantaranya ada bahkan ada penganut pemuja setan, atau misalnya gereja setan dan kumpulan-kumpulan misalnya
Injil hitam dan lain sebagainya, Black Bible menyatakan bahwa Lucifer itu, iblis itu merupakan makhluk yang setara dengan malaikat tadinya. Dan dia adalah bangsa malaikat, malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama, baru kemudian dia ada Gabriel, baru dia yang lain sebagainya. Cuma ketika dia membangkang, maka dia turunkan pangkatnya. Bahkan yang lain mengatakan kalau dalam Injil hitam bahwa iblis itu adalah pesaing daripada Tuhan. Iblis itu, karena iblis itu gelap, Tuhan itu cahaya, berarti diciptakan cahaya, Tuhan juga diciptakan. Berarti iblis juga diciptakan dong. Iya, makanya ada pemuja iblis. Makanya bangsa Yahudi menyatakan Tuhan telah mati. Karena Tuhan telah mati, kemudian terjadi kudeta oleh yang namanya Tuhan yang sekarang. Makanya bangsa Yahudi pengen memunculkan iblis menjadi rajanya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ini biasa di kalangan kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah bangsa Yahudi. Tapi dalam Islam tidak. Karena malaikat itu berasal dari cahaya, nur min nurillah, cahaya dari cahaya Allah. Sementara setan mimari jin min nar. Jin itu dari khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Kalau manusia berasal dari cahaya, malaikat berasal dari cahaya, di antara cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan nggak bisa mengejar buruk karena memang kecepatannya kecepatan cahaya. Itulah yang membuat Islam merupakan agama yang paling, kalau secara ilmu pengetahuan, paling canggih di antara agama lainnya. Karena malaikat dari cahaya, dia bisa menembus langit. Karena yang bisa menembus langit cuma kecepatan cahaya, kecepatan malaikat. Agama lain mana ada ngomongin begituan, nggak ada. Dilarang zina, zina apa juga nggak dibahas sama orang. Ini agama lain. Zina tuh maksudnya apa? Cipika-cipiki zina bukan? Bukan. Islam zina kecuali sama muhrimnya. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki bagaimana? Ya nggak zina sih, cuma ngeri aja jadi mahok, ya nggak? Dalam Islam laki-laki nggak boleh tidur dalam satu selimut. Bahkan kita laki-laki sama satu laki-laki barengan sih Pak, tapi selimutnya kan 3 kita lapisin, tetap nggak boleh. Makna satu selimut ada dia satu. Tuh Islam udah ngatur. Termasuk soal malaikat tuh dari jin. Dan setan itu mimari jiminar, dia dari apinya neraka tuh, api yang paling panas. Makanya nggak kelihatan. Kalau api kan masih kelihatan tuh, tapi yang paling panas tuh api yang nggak kelihatan. Api yang paling ada panasnya nanggung kan yang kelihatan merah, ya enggak? Iya kan? Nah, panasnya tanggung, tapi kalau kita pegang si angus juga gitu. Yang panasnya agak tajam kan biru. Yang paling tajam tuh ujungnya. Api itu begitu. Nah, hadirin sekalian, itu jin. Jadi iblis bukan jauh dari malaikat. Dia diciptakan dari api. Dia bosnya dari jin. Nah, kenapa jin itu kemudian enggak jahat semua? Karena memang mereka diciptakan untuk ibadah. Pembangkangnya tuh bosnya, pemimpinnya. Nah, sebagian jin itu kemudian mengikuti bosnya. Ada yang kemudian bertobat. Nah, jin yang bertobat ini ibarat satu negara, rajanya kafir, tapi ada sebagian anak buahnya muslim. Ini bosnya koruptor, ya kan, anak buahnya enggak. Wajar lah kalau jin-jin muslim ini kemudian memang tantangannya berat di kalangan dari bangsa jin itu. Apa itu setan? Jelas ya, jin itu makhluk kaum yang selain manusia Allah ciptakan. Sementara iblis adalah bapaknya jin, atau paling tidak nenek moyang di antara jin-jin itu.
iblis, kalau kata orang sekarang belis. Nah, kalau setan adalah sikap jahat yang mendominasi, yang membangkang syaitan itu. Syaitan itu juga tidak didominasi oleh bangsa jin. Saya tinul jinni wal insi. Ternyata kalau yang namanya setan itu bisa manusia, bisa orang. Yang namanya setan tuh. Iya. Makanya disebut setan manusia. Ada kalangan manusia yang kelakuannya kelakuan setan. Kenapa? Dia membangkang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang merusak dari bangsa jin, itu setan, enggak semua jin. Nah, jin itu dalam salah iblis itu memang targetnya, jin yang jahat itu memang tugasnya dan hobinya merusak manusia. Wa bima aghwaytani al-aqudan lahum siratal mustaqim. Summa la'tiyanahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim min aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan kemudian kami datangi mereka. Ketika Allah menyesatkan setan, setan mengatakan bahwa karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan datangi mereka manusia hambamu dari depan, belakang, kanan, dan kiri, supaya mereka menjauh darimu dan engkau temui mereka enggak bersyukur, kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas enggak pernah bisa digodain setan. Lalu bagaimana cara setan menggoda manusia? Pertama misalnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, setan itu pintar untuk bikin manusia takut. Menjadi manusia itu takut sama setan. Bagaimana cara takut-takutnya? Didatangilah manusia lewat mimpi-mimpi, dalam bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Kata Nabi misalnya anjing hitam itu setan, ular itu setan. Cuma manusia akhirnya terperangkap oleh setan dan mentuhankan setan. Makanya setan itu dijadikan aulia uhumut tagut. Walazina kafaru aulia uhumut tagut, dan manusia menjadikan tagut sebagai tuhannya, penolongnya. Siapakah tagut itu? Diantaranya manusia dan jin yang kelakuannya syaitan. Apa yang terjadi kemudian? Contoh, manusia mencari ketenangan lewat ajaran-ajaran setan. Contoh, mimpi ketemu ular, berarti ada yang mau ngelamar. Kan ular lambang setan, berarti dia mau dilamar setan. Ularnya ular apa? Ular kobra. Udah setan duda lagi. Waduh. Kalau ular tali bagaimana? Oh, kering berarti yang melamar. Jadi mengada-ada. Setan datang dalam mimpi buruk manusia. Makanya ketika manusia mimpi dia tertidur, kemudian dia mimpi jelek, nggak usah ditafsirin. Makanya saya udah nggak usah dengar dah kalau ada penafsir mimpi. Nabi Muhammad aja nggak pernah nafsirin mimpi, kecuali yang jelas-jelas Allah beritahu. Udah gitu doang, nggak banyak. Kalau mimpi jelek nggak usah ditafsirin, tinggalin, selesai. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kalau mimpi baik nggak usah ditafsirin, doa aja. Kenapa? Karena itu merupakan kebaikan, bagian dari nubuah, kenabian. Ikutin. Kalau mimpi nggak jelas baik apa enggak, tahu-tahu kita ingat sama CLBK kita, bagaimana? Ya kalau kita nggak merasa jelek dan nggak merasa bagus, itu berarti ambisi, naluri, emosi, keinginan yang terpendam ala bawah sadar. Kalau mimpi ketemu CLBK, ya emang berarti cintanya masih ada, barangkali, atau kangennya masih ada. Selama nggak membahayakan. Nah tapi kalau mimpi ketemu CLBK-nya membuat dia jadi ingat lagi, setan. Karena setan fungsinya waswisupi, dia membuat kita was-was. Dari was-was muncullah takut. Bagaimana muncul takutnya? Muncullah bayangan-bayangan tentang setan yang sebetulnya nggak ada. Setan pernah datang dalam bentuk manusia, iya, tapi manusia nggak takut. Kenapa? Ya manusia, dia ketemu kita nggak tahu dia setan. Dalam bentuk manusia. Nah ketika setan menakuti manusia dalam bentuk yang sangat seram, muncullah kemudian pocong,
Dia kan, kenapa dia pakai putih? Karena kalau pakai hitam siapa takut? Makanya dia pakai putih, orang ngeri. Gitu. Nah yang jadi menarik adalah nggak ada yang namanya pocong, karena di Arab nggak ada pocong. Ada pocong di Arab, ada pocong di Inggris, adanya vampire. Vampir bahasa kita, vampir itu pun beda lagi, mazhab mana yang pakai. Kalau mazhab Inggris vampirnya ya keluaran dari kalong. Tapi kalau kalongnya kemudian tobat jadinya Batman jagoan. Jadi khayalan. Vampir di Cina loncat-loncat. Tuh begitu, kucelup begitu. Dia tinggal tempelin bendera kuning buat kematian, tempelin tulis-tulis raja, tempel diam langsung. Iya kan? Beda jadi. Jadi yang namanya setan itu nggak bentuk. Yang menakutkan emang sifat manusia. Setan bukan, dia lihat aja sifatnya. Kalau di mall dingin-dingin pakai baju minim, tali dalamannya sengaja dikasih lihat. Itu kan nantang. Laki-laki gak usah ditantangin juga demen, ditantangin lagi, mangkinan. Itu berarti setan namanya, karena dia menjerumuskan manusia. Setiap sifat yang menjerumuskan manusia, menghalangi manusia dari Allah, membuat manusia lupa dari Allah, setan. Gitu. Pak, kalau anak setan bagaimana? Berarti emaknya genderuwo, itu aja udah. Yang disebut anak setan, misalnya anak yang kelakuannya kayak setan, sebetulnya bukan karena anaknya, karena bapak dan ibunya. Makanya ketika berhubungan suami istri nggak boleh main nafsu smackdown aja, nggak boleh. Ya kan, mubah, boleh. Tapi dalam Islam dikatakan bahwa ketika mau menyentuh istri, doa. Allah huma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhilah aku dari setan. Wa jannibi syaitan, dan jauhkanlah setan dari rezekiku. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jauhlah setan dari rezekiku. Jadi ketika kita makan, setan ikut makan, kecuali kita doa. Ketika kemudian kita berhubungan dengan istri, setan ikutan. Kenapa? Karena kita nggak doa. Ketika kita minum, setannya ikutan. Makanya setannya mirip kita. Namanya korin. Jadi kalau kita mati nanti Anda ketemu saya. Wah, saya didatangi Ustadz Ismedas dalam mimpi saya. Saya lagi bingung ditanya malaikat. Ya kalau saya meninggal, saya lagi bingung ditanya malaikat. Gak bakal datang nengokin Anda, gak bakal. Tapi orang percaya. Ya, percaya bahwa arwahnya datang lagi. Arwah nggak ada hubungan sama jin, iblis, setan. Arwah tuh ruh. Kalau orang bisa melihat arwah, dia ngaku bisa melihat ruh. Arwah itu ruh, namanya arwah. Orang ngaku bisa melihat arwah berarti lebih hebat dari Nabi. Karena ketika mereka bertanya soal ruh, Nabi nggak jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Dan ketika mereka bertanya tentang arwah, ruh, Nabi disuruh katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah. Kita nggak tahu menahu. Dan tidaklah kami diberitahu, wa ma utitu, dan tidaklah engkau diberitahu kecuali sedikit. Ruh itu halus. Tapi ketika ruh itu halus, kita banyak dosa, maka badan kita kasar, keras. Ibarat pohon berduri. Ruh kita nempel di pohon yang berduri. Sutra nempel di pohon berduri. Ditarik. Keset gak kira-kira? Sobek gak kira-kira? Keras gak kira-kira? Dibetot, sobek tuh. Itulah perumpamaan orang yang berdosa. Ketika dia banyak dosa, maka ketika dicabut dosa ruhnya, wah nyangkut di duri-duri dosa, ruhnya kesakitan luar biasa, sampai banyak yang matinya melotot. Ada enggak pendosa yang matinya enggak melotot? Banyak. Biasanya dia buta. Jadi bagaimana mau melotot? Matanya enggak ada, ya enggak. Tapi memang begitu. Kalau orang melotot makanya disuruh pejamkan matanya. Begitu kan? Nah hadirin sekalian, jadi ruh lain lagi tuh. Nggak ada ruh muncul lagi, nggak ada. Kalau orang mati ada rohnya, nggak ada. Kalaupun ada yang muncul, itu bukan ruh, korinnya. Dan mungkinkah manusia melihat setan? Nggak mungkin. Karena setan itu goib, goib itu sam'iyat, nggak mampu kita lihat, nggak mampu kita dengar. Ya,
Jadi ketika kemudian ada orang bisa ngelihat setan, itulah cara setan membuat was-was manusia. Yang setannya muncul bukan dari setannya, tapi dari perasaan manusia yang was-was tadi. Kenapa muncul pocong? Karena was-wasnya manusia udah menggambarkan ada pocong. Ya kan? Ada kuntilanak kesurupan. Bagaimana mau kesurupan kuntilanak? Manusia masuk ke manusia bisa nggak? Masa setan masuk ke setan sih? Tapi ya begitu. Ada paku kuntilanak. Bagaimana mungkin setan dipaku? Tembok keras nggak bisa, ya nggak? Kita udara nggak bisa kita paku. Itulah gambaran manusia tentang setan, sehingga manusia kemudian menjadi yuwaswisufi, targetnya kemudian hatinya waswas, dia takut kepada selain Allah, musyrik. Apa yang terjadi ketika musyrik? Dia menjadikan setan dan selain Allah sebagai Tuhannya. Kata Allah, ini akna asyraka. Sungguhnya aku kaya dan tidak butuh dengan pesaing, dengan kesyirikan. Barang siapa yang mensyarikatkan aku dengan yang lain, maka ini bari'u minhu. Aku putus hubungan dengan mereka. Maka kemudian muncullah orang-orang kita menjadikan adat dan kemusyrikan sebagai Tuhannya, karena yuwaswisu fi sudurinas tadi. Ini bab yang serem-serem yang begitu. Akhirnya manusia tuh bikin adat, motong ayam hitam supaya setannya nggak ngamuk, bikin rumah selamatan. Mana ada rumah diselamatin? Ada syukuran. Syukuran dengan cara apa? Baca surat Al-Baqarah, berbagi ke tetangga. Kalau selamatan, Mbak, selamatan itu berasal dari adat. Kalau kita selamatan maksudnya supaya kita nggak digoda sama Mbah naga genit tadi, apa papi genit, apa yang genit-genit tadi, atau Mbah papi genit, lainnya gitu. Nggak percaya? Contoh, ketika Anda bangun rumah, kemudian Anda bangun genteng, maka tukangnya biasanya ngomong gimana? Pas naik genteng udah naik, suruh naruh apaan? Hah? Bendera. Yang ngomong bendera sama tadi? Bendera ya, apalagi selain bendera? Pisang. Musyrik. Kenapa masang bendera? Benderanya apa biasanya? Merah putih. Kalau datangnya setan Malaysia gimana? Iya kan, dia nggak takut ya merah putih. Kalau setan Amerika puyeng lagi gitu. Pak, bisa nggak kita kalau masang genteng kita ganti benderanya Pak, bendera Palestina boleh nggak Pak? Atau bendera Persija gitu ya, yang datang bawa foto Persib. Tapi emang begitu, kita aneh. Digantunglah pisang di pojok-pojok. Mana ada setan makan pisang? Kalau setan makan pisang, tukang pisang goreng pusing. Ini pisangnya semalam ada, kok tinggal separuh. Itulah bodohnya manusia, sehingga yang gaib itu dikasih makan dengan yang zohir, makanan orang. Setan minta ayam hitam. Kalau emang setan hobi sama ayam hitam, tentu ayam hitam udah nggak ada, dimakanin setan. Jadi itu daya hayal kita yang tinggi dan membuat kita takut. Dan ketika kita takut, keyakinan kita nggak ada, muncullah hayalan tadi. Contoh, berapa banyak di antara Anda yang udah ngeliat pocong? Nggak ada kan? Cuma orang-orang yang punya gangguan akidah dan perasaan lemah yang bisa melihat pocong. Pak, dia kuat, dia akidahnya rusak. Apa itu? Dia merasa punya kemampuan lain, sehingga bisa melihat yang goib. Nabi aja kalau setan nggak muncul nggak bisa melihat Nabi. Umar nggak tahu setan, sahabat tuh, ente nggak ada apa-apanya. Kita nih nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Abu Bakar itu kalau ditimbang imannya dengan kita semua masih berantakan iman Abu Bakar, tapi Abu Bakar nggak bisa melihat setan. Masa kita yang di bawah sahabat sanggup sih? Oh. Akhirnya bisa ngobatin jarak jauh, penyakit dipindahin ke ayam. Iya enggak? Ya kan dia geger otak nih, dipindahin geger otaknya ke ayam. Nah ayamnya geger otak, dipindahin ke siapa dong? Dia CT scan juga nggak bisa. Ya kan? Itulah kemudian yuwaswisubi, dari hayalan dan rasa takut. Saya
Jadi waktu subuh tuh di masjid saya pernah di awal-awal tuh masjid kosong, mulai rame tuh, rame, saya segala macam. Yang aneh ketika mulai rame, tiba-tiba ketika kita sholat subuh rakaat yang kedua, selalu ada orang yang wudhu. Tapi setelah kita selesai sholat, nggak ada yang masuk. Kan kalau dia wudhu masuk rakaat kedua, iya kan? Berarti kan kalau kita selesai dia masih nerusin kan, masuk dong. Nggak ada, oh rame. Selalu ada yang wudhu pas rakaat kedua. Saya bilang, ada yang mau maling kali Pak, ngincer-ngincer. Oh enggak Ustaz, ini emang di sini sering begitu. Ya elah, kita ngerti agama, dia ngajarin kita. Itulah orang yang sok tahu soal agama karena dipengaruhi setan. Ini emang ada yang ikut sholat Ustaz. Nggak, mana masuk nggak kelihatan. Nggak, memang dia bukan makhluk kita. Masa iya bukan makhluk kita pakai wudhu? Dia mandinya kapan? Mengada-ada. Tapi emang jadi pada takut. Ah, besoknya ketahuan. Berapa waktu kemudian ketahuan. Yang lain nggak tahu, saya tahu. Tahu dari mana? Anak saya ikut sholat. Ya kan, dia kan masih hitungannya SD kelas 6. Dia nggak sholat juga nggak apa-apa kan. Dia subuh, saya pesanin kalau subuh nanti ke masjid dekat ayah di pinggir. Ntar kalau ada bunyi air liatin. Benar, dia lari kan. Bersiapin orang. Ternyata yang wudhu itu orang. Orang kemudian pindah lagi, nakut-nakutin doang. Ya ketahuan. Nah semenjak itu kelihatan anak saya dan dia ngeliat juga, nggak berani lagi dia sholat di situ. Anak saya kenalin nggak kenalin, nggak ngerti itu dari mana. Tapi seringkali manusia tuh takut karena perasaannya. Contoh, ketika Anda nempatin rumah kontrakan, Anda takut nggak? Enggak kan? Biasa aja yang udah pernah ngontrak atau yang mukanya muka kontrakan berapa orangnya? Bukan udah pernah ngontrak, Pak, emang ngontrak mulu deh dulu. Udah 6 kali kontrakan nggak kebeli juga rumahnya, Pak, bagaimana? Oke, pernah Anda nempatin kontrakan yang nggak ada berita apa-apa, kemudian Anda takut? Nggak ada ceritanya begitu. Tapi bayangkan ketika Anda lagi nempatin kontrakan, kemudian tetangga ngomong, Pak, kemarin nih di sini tempat kuburan bayi, Pak. Itu pas di kamar bapak ngebangunnya. Udah dipindahin sih. Di situ 3, yang pojok tuh WC tuh tempat kuburan nyai-nyai. Nggak bisa tidur dah. Saya dulu kan tempatin rumah tuh kontrakan mertua awal nikah tuh di belakang rumah sebelum saya langsung pindah gitu. Tiba-tiba murid saya ngomong orang situ, Ustaz, wah emang kalau Ustaz pemberani emang berani gimana? Itu Ustaz di belakang tuh kan dia dulunya orang nggak ada yang berani kontak situ. Emang apa? Emang tempat genderuwo. Jadi gituin was-was juga jadinya. Ente ngomong yang kagak-kagak sih. Jadi kepikiran akhirnya. Itu yang pertama, bahwa memang aslinya nggak ada, hayalan. Yang kedua kemudian setan itu ketika dia udah berkolaborasi dengan manusia menjalin hubungan, fazadhum rahaqa. Dia jadi sombong, dia jadi kuat. Karena manusia udah mulai berhubungan, ngelmu, ya enggak, bisa melihat setan dari sini juga dilihat, wah nih pindah kemari setannya, pindah, setan bisa pindah ya enggak, ngumpet di situ, waduh, jadi dia bisa tangannya bisa jadi scanner, oh setannya di mana. Nah itulah hubungan. Ketika itu terjadi kemudian termasuk hobi yang syirik dan bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, setan menguat dalam perasaan kita. Akhirnya kita bisa digoda. Apa itu? Keturunan kita jadi keganggu setan. Berapa banyak orang yang ketergantungan sama setan, pasti anaknya atau istrinya punya penyakit yang aneh-aneh. Saya punya berapa orang saudara yang bisa ngeruqyah, bahasa dia ngeruqyah. Tapi saya nggak setuju dia disebut ngeruqyah, walaupun dia nggak pernah ngamal. Tapi dia dapat amalan dari kakeknya, ya zikir biasa, segala macam. Tapi dia percaya itu mampu membuat dia ngusir setan. Bahkan bisa men-scan setan ya, poin-poinnya di mana. Apa yang terjadi kemudian? Anaknya keganggu, dia nggak bisa sembuhin. 2 orang anaknya keganggu, 3 orang anaknya keganggu, sekeluarganya keganggu. Kenapa? Karena udah ada hubungan dengan setan. Jadi jangan macam-macam.
jimat. Udah, kalau di rumah udah jimat, udah tempatnya setan, dia demen. Setan kita pancing. Setan dipancing dengan kondisi remang-remang. Makanya nggak boleh nongkrong di warung remang-remang. Emang setan itu demen di daerah remang-remang. Kalau bahasa baratnya twilight. Iya kan? Twilight zone tuh daerah senja. Memang kita jangan ngayap-ngayap daerah senja tuh. Makanya suruh tutup pintu, baca bismillah. Tutup tempat air, baca bismillah. Karena setan hobi ngeganggu saat itu. Seringkali orang keder di waktu senja. Orang keder tuh. Makanya kan nggak ada ibadah di waktu senja. Emang setan lagi waktunya tuh, dia lagi pesta pora ibadahnya dia. Kita nggak ada ibadah di waktu senja. Kecuali memang ibadah baca Quran. Kalau sholat nggak ada. Nah hadirin sekalian, ketika orang udah punya hubungan dengan hal-hal yang jelek, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, barulah setan itu kemudian menguat. Ketika setan menguat, manusia bisa dimasuki setan. Pada sisi apa dia kemudian masuk setan? Pertama, dia yakin setan itu kuat. Kayaknya anda diganggu setan nih. Disitulah setan menguat. Makanya kalau berasa macam-macam di sini, mau ganggu aneh. Kita berantem aja deh, mati-mati dah. Ya kan, saya takut juga main dia, tapi saya lebih takut sama Allah. Jadi kalau anda lewat kuburan takut, tantangin. Ambil aja balok satu. Ya udah ya, temu air jadi berantem. Itu akidah namanya. Sebab kalau nggak anda tantangin, selamanya anda takut. Makanya yang disebut syaja'ah itu, keberanian itu adalah berani al-jihadu anil khauf, bertarung melawan rasa takut. Ini perempuan nih takut, ladenin. Jadi suatu ketika istri saya tinggal di sebuah rumah kontrakan, dia lagi kurang sehat segala macam, tiba-tiba di luar rumah, bukan di luar, di dalam rumah itu kuda-kudaan berbunyi sendiri, kayak dimainin. Oh takut, bisa kucing, tapi jarang ada kucing di situ. Ya kan? Apa bukti kucing nggak ada di situ? Belum pernah sekitar rumah ada nya. Gampang kucing mah kelihatan. Nggak ada kucing di situ. Curut juga nggak ada. Karena kalau curut ada kelihatan. Curut itu jarang kelihatan siang-siang. Adanya malam-malam kita tidur, tapi kelihatan bekasnya. Tiba-tiba goyang, udah dibuka sama istri saya pintunya, disamperin. Setelah disamperin, nggak ada. Jadi semakin satu wilayah, satu daerah itu dimunculkan oleh rasa takut, pemujaan terhadap setan, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, semakin kuat di daerah itu nilai mistisnya. Mungkinkah orang yang nggak percaya keganggu? Sangat mungkin, ketika dia nggak berani melawan rasa takutnya. Contoh di Halimun. Halimun itu daerah yang biasa kalau orang itu nggak kuat-kuat hati, lagi down badannya, dia kurang zikir. Biasanya perempuan ini lagi menstruasi, halangan dan lain sebagainya. Kalau laki-laki lagi dehidrasi, dia akan melihat yang aneh-aneh, bukan hayalan. Itulah makanya setan dengan otak manusia itu dekat. Makanya orang gila, saya sangat yakin bisa disembuhkan dengan Quran. Karena orang gila ciri-cirinya mirip dengan orang-orang yang kesurupan. Ngomong sendirian, ya kan? Jalan lari ke sana kemari. Kalau bahasa Betawinya dulu ada setan keder. Ada. Itu sangat bisa disembuhkan, loh. Saya sangat yakin sangat bisa disembuhkan. Marah-marah, emang emosional itu tempatnya setan. Jadi apa kemudian setan itu menguat? Di Halimun tuh biasa orang ngelihat. Teman saya tuh, samping saya tuh ngelihat SD di gunung, jangan lagi SD, warung aja nggak muat di situ, pohon semua di Halimun. Apalagi yang pernah naik Gunung Salak, wah, masa ngelihat SD di situ? Saya ngelihat SD, data ulangnya kapan? Mana ada, kaget. Ada teman yang ngobrol aja sendiri, ngomong sendirian. Wah, udah mulai nih. Samperin, dia ngegerutu aja dia tadi. Enggak, ngegerutu apaan? Tadi ngomong apaan? Enggak, dia nanya loh. Pas dia nanya, tadi ada orangnya. Tuh, dehidrasi. Tapi ketika kita bersama-sama, makanya nggak dibenarkan kalau manusia itu tahu bahayanya malam hari, tentu dia nggak berani keluar sendirian. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan ciptaan-ciptaan yang diciptakan itu. Dari
tukang tenung yang menenung, dari manusia yang dengki, dari mata yang dengki. Nabi udah ngingetin begitu. Nah, terpengaruh. Kenapa bisa terpengaruh? Setan itu membuat. Pertama, fisik kita lemah. Lemah badan, kurang sehat, apa. Nah, ketika fisik lemah, terpengaruh dengan perasaan. Itu yang bahaya. Anda pernah nggak sakit tiba-tiba sampai mimpinya aneh-aneh? Itulah ketika sakit mempengaruhi hati. Makanya orang sakit, bacakan Quran. Kalau sakit panas sedikit, bacakan Quran. Kalau perlu Nabi pernah mencontohkan lewat media air, kasih bacakan Al-Fatihah ditiupkan ke air yang dikasih daun bidara, diminumkan. Itu kalau sakit. Karena emang godaan setan tuh banyak. Nah, ternyata ketika manusia depresi melemah fisik mempengaruhi lemahnya hati. Makanya yang paling sering kesurupan di satu SMA siapa? Anak cewek kan? 10 orang, 15 orang, 30 orang, cowoknya nggak ada. Setan juga geli masuknya ke cowok. Nah, kok maling nggak pernah kesurupan sih? Karena nggak mungkin orang setan tuh masuk ke dalamnya ketika dia punya hatinya kuat. Bukan kuat karena, maksudnya hatinya nggak sadar. Kuat, maling kan kuat. Orang saking kuatnya berani bacok orang ya nggak kuat banget di sini. Orang tembok 3 meter dia masuk, saking kuatnya tuh. Tapi ketika lemah, setan bisa masuk. Bedanya di situ. Bisa kesurupan. Apa maling nggak kesetan? Maling kesetanan, cuma nggak kesurupan. Iya kan? Lain. Yang namanya kesetanan tuh kelakuannya ya setan. Nggak usah kesurupan juga udah setan. Pemerkosa nggak usah banyak kesurupan deh dia. Emang setan. Tapi ketika manusia tiba-tiba tubuhnya bisa diambil alih oleh setan, tanda kutip, nggak bakal kuat lama-lama. Sebetulnya orang kalau kesurupan kita kurung aja di kamar tuh juga sadar sendiri. Cuma seberapa kuat hatinya sehingga setan tuh nggak gonta-ganti masuk ke situ. Itu yang mesti dikhawatir. Dia depresi jadi lemah hati. Karena lemah fisik, depresi lemah hati. Yang kedua, sangat takut, sangat was-was. Nah, itu gampang kena itu. Kalau ente pada satu waktu takut, ente lari, makin rada takut dah, sampai jatuh-jatuh beneran. Malah merasa diuber setan. Orang tuh kalau bawa motor, STNK-nya mati, SIM-nya nggak ada, dia takut. Ada polisi lagi duduk juga dianggap ngeliatin dia. Iya kan? Ada orang plat motor mati, semua mati, tapi anteng aja. Ada razia juga, Pak, ya, lewat. Iya kan? Maksudnya ketika orang takut, dia dihantui rasa takut, maka di saat itulah setan bisa masuk. Yang ketiga, sangat dengki. Nah, biasanya misalnya kena orang yang lagi putus cinta, kedengkiannya berlebihan, atau suami sama istri. Berapa banyak istri itu kesurupan karena habis ribut sama suami. Dengki, marah, wah udah sangat emosi. Kalau sangat marah dan sangat marah, itu masuknya dari yuwaswisufi tadi, dari rasa takut tadi. Itu yang mempengaruhi. Sangat cinta. Orang kalau satu cinta bunuh diri juga jadi. Gila, makanya disebut Laila Majnun, Lela yang gila. Hubuka lisai'in yu'ma wa yusim. Cinta Anda kepada suatu membuat Anda buta dan tuli. Itu setan bisa mempengaruhi. Ini godaan jin dalam bentuk yang serem-serem tadi, yang muncul dalam film aneh-aneh. Ya kan, ada tukang sate malam-malam, mukanya nggak ada. Dijualnya bagaimana kalau nggak ada mukanya? Begitu, kita aja pakai rasa takut. Saya nggak mau sebut orangnya karena kalau saya sebut malah jadi sebetulnya bukan gibah ya, tapi khawatir ada aib yang nggak bagus gitu ya. Ada ustadz waktu dia menikah itu, dia ngelihat istrinya itu ketika berhubungan dengan istrinya, dia ngelihat muka istrinya jadi kayak nenek-nenek.
Kemudian apa yang dia lakukan? Dia diceritakan bahwa dia langsung istighfar sama Allah. Dia bilang, walaupun mukanya tetap serem tuh istrinya, serem muka istrinya. Kemudian dia, kan biasanya orang langsung takut. Dia bilang, waktu itu dia langsung mengikhlaskan, ya Allah, ini istri saya, apapun yang saya dapatkan dari dia, maka dia harus saya berikan haknya sebagai istri. Dia bilang cuma sekali kejadian itu, selanjutnya istrinya nggak pernah kelihatan kondisinya begitu. Dia takut. Nah ternyata ada berapa orang kakaknya istrinya ceritakan udah 10 kali ngelamar, 10 kali ngelamar, tapi selalu pas udah habis akad nggak jadi. Pas berapa orang ditanya, ceritanya adalah waktu saya ngelamar dia, pas ketemu mukanya jadi tadi, sama kayak tadi, kayak nenek-nenek nyai-nyai segala macam. Itulah pengaruh dari ketika setan itu udah jadi, tanda kutip ya, menguat. Dugaan saya ketika itu terjadi, dan Ustaz tadi dugaannya apa? Ini keluarga ada yang bermain-main dengan jin, dengan setan, sehingga kepengaruh, sehingga orang kalau ngelamar ditakut-takutin segala macam dan lain sebagainya. Setan. Salah satu tugas setan adalah merusak hubungan suami istri sampai cerai. Ada enggak nih? Ini perempuan enggak hamil-hamil, laki suaminya juga enggak hamil-hamil juga. Iyalah kalau begitu wajar kan. Tapi ini suami istri enggak sukses, akhirnya ribut. Apa yang terjadi kemudian? Suami sama istri cerai. Suaminya nikah lagi, istrinya nikah lagi. Suami sama istri yang keduanya punya anak, istrinya nikah dengan laki-laki lain, tiba-tiba punya anak. Dua-duanya nggak ada yang mandul. Makanya ketika suaminya jajal ruqyah dulu, tanya ke dokter salahnya di mana. Kalau dua-duanya nggak punya penyakit, berarti setan. Ya kalau Allah godaya, Allah uji bisa, tapi ada waktunya. Misalnya Allah uji dengan lemah spermanya, atau istrinya rahimnya lemah, ada godaan itu. Tapi kalau nggak ada godaan sama sekali, jajal aja, jangan-jangan digoda. Wallahu a'lam. Banyak jenis-jenis setan dan tugas-tugasnya menggoda manusia. Tapi saya nggak mau bahas di situ, terlalu panjang gitu ya. Nah setan itu kemudian masuk ke dalam manusia. Dalam Quran disebutkan, dalam Quran di beberapa surat dikatakan, pertama tadi setan itu memunculkan yuwaswisu fi waswas. Yang kedua kemudian dalam surat 12 dia menghilangkan ingatan, lupa. Nah orang kalau sering lupa, lengotan, banyaklah kita tuh zikir istighfar. Itu yang disebut setan keder. Dia bikin kita lupa. Dikatakan wa qala lil ladzina, dan dikatakanlah kepada orang-orang yazunnahunna min humaskur, dan diingatkan kepada orang-orang yang diharapkan. Ini kisah Nabi Yusuf, ketika dia keluar dari penjara, dia menceritakan bahwa Yusuf adalah nggak bersalah. Dua orang yang udah Yusuf selamatkan, dua orang tadi, ketika dia diharapkan udah keluar penjara, tolong ceritakan Yusuf. Tapi apa? Ya kafunsahu syaitan, dan setan membuat mereka lupa. Atau setan itu membuat manusia itu melupakan apa yang menjadi tugas pentingnya. Makin sering manusia itu jauh dari Allah, makin gampang dilupakan. Orang udah dugem, dia lupa sama keluarganya. Orang udah suka narkoba, lupa sama masa depannya. Orang udah malas kerja, lupa kalau dia dipecat, nyarinya lagi susah. Lupa naruh kunci. Sering-sering tuh istighfar aja gitu, ya kan?
lupa naruh motor, pulang ke rumah habis demo. Pas di rumah ditanya sama bapaknya, motor mana? Waduh, di mana ya? Ditinggal di HI. Kan cerdas banget tuh orang. Masih mending ada yang udah nyampe rumah, dia lupa bininya ditinggal di mall. Lupa sama bini, kayaknya sengaja kalau itu sih. Tapi kelupaan gitu. Ada yang udah nyampe rumah, dia baru ingat motornya di kampus. Nah, setan pintar tuh, menggoda manusia dengan lupa. Kalau manusia lupa, apa yang paling gampang? Pertama, dia lupa sama aturan Allah. Yang kedua, dia lupa sama kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, dipikirin lupanya waktu sholat. Ayo, yang suka sholat lupa siapa? Lupa rokaat, lupa. Tadi udah salam belum ya? Oh, tadi Anda udah Al-Fatihah belum ya? Ayo, pusing deh kalau udah begitu. Atau mikirin lupa lagi sholat. Pernah mikirin lupa? Tadi Anda naruh kunci di mana ya? Tahu-tahu kunci ketemu waktu sholat. Kita bilang apa? Emang kalau kita sholat, Allah berikan pertolongan. Kunciannya ketemu. Bukan begitu. Itu tanda sholat kita nggak bener karena mikirin kunci. Tapi emang enggak, itu setan pinter. Akhirnya nyari kunci dan ngingetin sesuatu. Tadi bos mesen apa ya? Istri waktu lagi sholat. Fa'ansahum zikrullah. Mereka setan buat lupa dari mengingat Allah. Yang ketiga, panjang angan-angan. Inilah cowok dan cewek yang hobi menghayal. Hayalan tingkat tinggi. Wah, merasa kalau ngetop ntar jadi Justin Bieber doer ya enggak? Wah, kalau dia rambutnya bisa gaya emo atau Harajuku kayaknya keren ya. Orangnya hitam, rambut dicet kuning karatan kan nggak keren banget tuh. Tapi itu panjang angan-angan. Ketika dia panjang angan-angan, dia memandang indah perbuatan jelek. Maaf ya, kalau saya kebiasaan ngisi pengajian Pang tuh Senin, mereka tuh semua nyadar akhirnya. Nih, udah nyesel nih tatoan nih. Tato sekunjur badan ya. Dari tato beneran, yang dari Momogi, jagoan neon ada juga. Tapi kalau ditanya, dulu ente tatoan kenapa? Ya keren banget, Sat. Tuh, jadi panjang angan-angan kesannya dengan tato itu, dia dianggap mulia. Padahal, dia makan aja tergantung orang ngasih. Anak jalan tuh, anak ngelem, ya kan? Oke, Aibon. Dia kan di shop sampai otak rusak, lebih ngerusak Aibon dibandingkan sabu-sabu. Bahaya itu. Makanya di Jerman awal Aibon itu produser Aibon itu awalnya dari Jerman, udah nggak bikin lagi, di Indonesia masih. Tapi ketika dia udah tobat, dia nyesel ya, kenapa si Aibon? Akhirnya dia tobat diganti dengan lem uhu, nggak berbahaya, nggak berbahaya. Sama lem fox dah aman. Tapi emang begitu, dibikin manusia itu kemudian suka berkhayal. Dalam hadis dikatakan, sallallahu awal hasil ummah bil zuhdi wal yakin wa yahliku akhiru bil buhl wal amal. Allah buatkan generasi generasi awal umat ini dengan keyakinan dan kesederhanaan. Jadi manusia itu sangat kuat ketika dia punya keyakinan dan dia sederhana. Dan Allah hancurkan generasi umat ini yang terakhir, generasi akhir umat ini dengan pelit. Nah, setan ini pintarnya begitu. Pelit dan panjang angan-angan. Menghayal, wah kalau saya punya rumah, wah kalau saya kebeli ini, kebeli itu. Jadi dia nggak bahagia karena hayalannya yang terlalu berat. Menghayalkan, waduh bayangkan kalau suami saya tuh kayak Pierce Brosnan, wah gitu ya. Wah bayangkan kalau suami saya tuh Kiwil, oh dia bayangannya aneh-aneh. Wah yang laki-laki bayangannya lebih jauh, wah macam-macam dah tuh. Wah dari macam-macam. Nggak bisa ngeliat Facebook ada akhwat ngupload foto baru langsung diklik, langsung di save lagi kan. Panjang angan-angan hayalannya. Ketika hayalan itu masuk dari hayalan yang nggak penting, cita-cita harus. Tapi hayalan lain, hayalan itu banyak angan-angan. Kalau wah kalau ntar waduh, wah kalau saya ngetop akhirnya waduh depan kaca nyanyi-nyanyi, sebenarnya sember. Wah seakan-akan dia Afgan gitu ya, waduh udah kayak maksa juga gitu ya. Artis pakai baju begini dia pakai, belum tentu cocok sama dia, tapi dipakai aja, ya enggak? Pakai baju body fit, kalau badannya six pack gitu ya,
wajar kalau dia pakai baju body fit ya. Ini apa 16 pack, pack. Emang tulang semua, 16 gitu banyak. Ada yang one pack gitu, bulat aja gitu, tapi pakai baju body fit, kita ngelihatnya geli juga, tapi panjang angan-angan. Di mata dia udah keren banget. Oh, mata dia keren banget. Lihat nggak ibu-ibu dandannya menor, kayak penyanyi dangdut ini kondangan, ya kan, organ tunggal. Oh, menor sono menor sini, joget yang paling keren. Dia udah dibayangkan dia ada penyanyi dangdut internasional tuh. Tapi begitu, ngeri kita ngelihatnya. Itulah yang disebut dengan apa? Dia bikin kemudian manusia panjang angan. Dia kata innallazina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Dan dibikinlah kemudian manusia itu lari, berpaling dari hidayah petunjuk yang sudah diberikan kepada mereka. Kenapa yang aturan tadi benar lari menjadi nggak benar? Ternyata dikatakan aisaitunu sawwalalahum wa amlalahum. Setan itu membuat mereka panjang angan-angan dan membuat dalam bayangan mereka indah perbuatan dosa. Jadi maksiat itu indah, keren. Laki-laki ini saya nggak nyindir ya, yang pakai celana kan pakai pendek nyangkut di pinggul doang. Kan sekarang laki-laki begitu kan. Bukan apa-apa kalau dia duduk, saya belahannya kelihatan, ya Allah, mana burik-burik, gudik-gudik. Oke lah, kalau umum kita nggak peduli, lagi sholat. Saya kalau begitu saya aduh. Makanya sholat sop pertama deh ente. Makanya kata Allah memang sop pertama mulia, sop kedua nyesek kadang-kadang. Udah baju pendek, celana begitu, dia nunduk. Ampun dah. Nanti nggak ngelihat yang burik-burik sih. Saya bilang ya Allah, kalau begitu kayak tahu, deh kalau sholat bagusnya bajunya panjangan dikit. Kalau aurat kebuka, nggak sah sholatnya. Terus mendingan nggak sholat, tambah, itu sengaja nggak sholat, lebih parah setannya. Itu, ya kan? Di mall, pakai baju you can see, ketahuan mall dingin, masuk angin nggak kira-kira? Masuk angin, dikerokin, keluar anak, bagaimana sih? Oh, kembung, ya. Ditambahkan kemudian apa? Memandang indah perbuatan maksiat. Tadi panjang angan dan membuat mereka indah perbuatan dosa, dan semakin mereka melihat kemaksiatan itu indah. Dikatakan dalam surat Ibrahim ayat ke-20 dikatakan qala rabbi bima qaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Dijadikan kemudian apa yang ada di dunia itu indah bagi mereka. Dan mereka sesat bersama-sama. Ada orang-orang yang hobi sekali berjamaah untuk maksiat, ada kan? Touring bareng, nonton Sexy Dancer. Jarang orang touring bareng kemudian ngaji bareng, jarang. Tapi kalau untuk bermaksiat bareng mereka sepakat, merasa indah perbuatan maksiat. Kalau udah bareng-bareng touring enggak? Touring itu sebetulnya mubah, tapi akan jadi dosa, akan jadi sunnah ketika jadi silaturahmi, akan jadi dosa ketika kemudian merusak. Sexy Dancer. Dan kalau kita lewat samping dia suruh kita minggir, nggak pakai tangan, kaki. Wow, gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Wah, kita empat banget ya. Kalau lewat kampung kita bacok tuh. Tapi sengaja begitu. Bahkan mobil orang kalau perlu dibentak-bentak. Karena, nah itulah kemudian bangga terhadap perbuatan yang jelek. Dangdut berjamaah, ya kan? Biduan belum datang udah joget saking semangatnya. Memang indah. Indah sekali perbuatan seperti itu gitu ya. Kalau berjamaah dalam kebaikan, mubah. Misalnya futsal, kan mubah-mubah aja. Tapi ketika kemudian yang jelek, jadinya setan bikin indah perbuatan jelek. Kalau menyehatkan kayak olahraga bareng, futsal ya. Kalau futsal belum tentu sehat juga ya. Yang mati juga ada. Jadi ya, setan itu pintar luar biasa. Kemudian memberikan janji-janji palsu. Dalam surat Ibrahim ayat 22 dikatakan bahwa ketika manusia masuk ke dalam neraka, setan berkata, sungguhnya Allah sudah menjanjikan kepada engkau sesuatu dan janji itu benar, dan sungguhnya aku sudah menjanjikan juga sesuatu kepada kamu, dan sungguhnya janjiku adalah palsu. Dijanjikan ketika Siti Hawa dijanjikan hidup selamanya,
Dijanjikan manusia kalau motong ini begini, kalau mandi kembang begini. Dijanjikan manusia kalau ke dukun dia bisa lulus SPMB, masuk universitas negeri. Padahal dukunnya ujian 5 kali gagal. Dia datang ke dukun begitu. Dia percaya kalau kita zikir yang gak ada contohnya, ya kan? Kul husungsang, baca kul huwallahu terbalik, kebal. Bisa punya ilmu kebal. Padahal tujuan orang berjihad adalah mati syahid. Kalau kebal kapan matinya? Tapi aneh begitu. Jadi dibikin janji-janji palsu oleh setan. Saya percepat terakhir gitu ya. Menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan, menyulut api permusuhan. Setan tuh hobinya begitu. Dan menyuruh manusia berbuat keji. Nah, setan masuk dari pintu itu. Dan ketika pintu itu kita masuki, dendam. Akhirnya kita dendam nih, kesumat. Dendam tuh nggak pernah ada dalam Islam dibolehkan dendam. Apalagi dendam khusumah, dendam yang sangat memusuhi. Setan kalau dendam khusumat. Jadi dengki berlebihan. Setan juga. Jadi manusia tuh nggak mau menerima kebaikan. Ngegosip. Kalau yang jelek-jelek kan hobi gosipnya ya. Ngosip yang jorok-jorok. Lu ngeliat muka dia nggak? Abangnya jorok ya. Tuh dia yang begitu-begitu. Hobi. Jadi hobi yang begitu-begitu. Nah, setan pintar. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Tadi aulia taghut, kita menjadikan Tuhan setan itu dan kelompoknya menjadi Tuhan baru, baik dari yang serem atau yang nggak serem. Lalu apa yang paling gampang? Pertama, membaca bismillah. Disunahkan membaca bismillah dalam tiap kegiatan. Kenapa? Ketika orang makan misalnya mengingat Allah, doa, bismillah dan sebagainya, saat itu setan nggak bisa menyentuhnya. Dan riwayat dikatakan kalau menutup pintu, bacalah bismillah. Nutup tempat air, sekarang udah nggak tempat air ya. Oh, ada galon aqua. Kalau dulu kan tempayan. Masang, jangan lupa bismillah. Gitu. Kemudian memperbanyak zikir, baik doa, salam. Ke rumah masuklah dengan salam. Doa, ketika manusia berdoa, ketika berhubungan, setan pergi. Sampai setannya Umar bin Khattab gering. Nabi ngelihatnya ketawa. Kenapa? Korin tuh mirip orangnya, tapi korinnya Umar gering. Stres kayaknya dia tuh. Beban moral di situ. Tapi memang begitu setannya Umar. Bahkan Umar nggak perlu ngeruqyah orang. Umar lewat, setan kabur. Umar lewat. Kita udah baca Quran berkali-kali, setannya nggak mau kabur-kabur juga. Malah cepetan dia, jagoan dia bacanya. Auzubillah, setannya ngikutin. Auzubillah setan rajim. Keluarlah, kalau saya keluar saya pindah ke kamu. Oh jangan di situ aja, nggak apa-apa. Oh kita makin takut. Banyak yang begitu. Karena yang diuji bukan sekedar bacaannya. Apa itu? Ketakutannya, hatinya. Setan begitu melototin kita. Lagi di kesurupan, dia melotot. Emang setan tuh mata tuh. Makanya ada doa supaya banyak berdoa. Doanya misalnya kalau ngelihat anak kan doa, uizuka bikalimatillahi tammah. Aku lindungi engkau dengan nama Allah yang sempurna. Wa min kulli syaitan wa hamah, dari godaan setan dan sebangsanya. Wa min kulli ainin lamah, dari mata yang mencoba mempengaruhi, kendam, hipnotis. Itu dari setan juga, sihir lewat mata. Makanya kalau orang lihatin kita dengan cara yang aneh, jangan GR. Jangan-jangan kita ditepok, pok udah diliatin, bu ATM-nya segala macam, itu setan, namanya gendam. Ya, beda lagi sama dendam. Emang mirip-mirip ya udah. Nih gendam. Jadi karena begitu, mungkin nggak orang kena gendam? Kalau dia punya akidah, nggak mungkin. Saya udah tetak berapa kali. Intinya akhirnya apa? Nanya alamat, semuanya nanya alamat. Nggak tahu mungkin di antara mereka ada yang awalnya maksud lain. Tahu-tahu nih nanya, Pak, kalau Gramedia sebelah mana? Di samping itu Gramedia, pakai nanya. Tapi sering begitu. Nah, ketika kita hati-hati. Makanya kalau perempuan kalau ditanya laki-laki, jangan GR juga nih. Mbak, jam berapa ya? Dan sekarang ada model baru yang saya temui ya. Yang saya temui apa itu? Kemarin mencoba mempelet orang, teman biasa dekat lewat foto Facebook. Ngaku saya tanya, belum tentu benar juga. Tapi ngambil fotonya lewat foto Facebook. Bisakah setan melakukan itu? Sangat bisa.
lewat telepon aja bisa. Halo, iya sama-sama. Kalau orang lemah, halo, iya segala macam. Oh ibu penyakitnya ini bu ya, lewat telepon penyakitnya ketahuan, lewat telepon. Coba ibu SMS ke saya, dari SMS penyakit ketahuan. Hebat dukunnya, teknologi canggih itu. Lewat email bisa nggak? Bisa penyakit ketahuan. Kalah Nabi, dokter kalah. Lewat email penyakit ketahuan. Kalau bukan setan nggak sanggup udah begitu. Ibu maaf ibu, ibu tolong TV-nya dikecilin. Ibu lagi duduk menghadap utara. Coba ibu sekarang menghadap ke selatan. Di situ ada apa? Memang ada yang menyeramkan. Ibu ngeliat apa? Foto suami saya ya, itu yang menyeramkan. Wah, elah tuh bokis dah pokoknya dukun bokisnya jago deh. Tapi itu memang setan jagonya begitu. Untuk itu banyak berdoa. Ya. Jauhi yang setan senengin, patung, tempat kosong, kamar kosong. Kalau kamar kosong jadiin gudang aja. Jadi ada tempatnya. Kendi, makanya jangan beli kendi mahal, harga 5 juta kosong gak ada isinya. Kalau beli tempayan isinya air masih pantas, ya kan? Beli apa rice cooker isinya beras. Kalau perlu, kalau isinya durian malah enak lagi. Ini kendi nggak ada isinya mahal. Tahu isi mahal wajar. Ini kendi nggak ada isinya beli mahal. Akhirnya diisi apa? Payung. Payung harga 25.000, kendinya harga 1,5 juta. Salah. Tapi hati itu kendi jangan diisiin aneh-aneh. Gambar-gambar. Ya. Kalau foto perdebatan, foto termasuk gambar apa bukan itu perdebatan. Ya. Apalagi gambar-gambar jelek, emang setan hobi banget. Aurat perempuan tuh setan hobi. Jauhi dah. Musik dikurangi, perbanyak Al-Quran. Bahkan di rumah itu diperbanyaklah kemudian baca Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah, setan kabur. Dan perdengarkan azan dan iqomah, maghrib, setel. Setan takut sama azan dan iqomah, dia lari terbirit-birit. Jadi kalau kita dengar azan kita ganti, berarti kita setan juga. Ya karena kita takut azan, takut. Apalagi ada yang kalau ada tiap pengajian dengar Quran tidur, nah itu hati-hati tuh. Salah satu ciri orang yang kesetanan adalah ketika dia mendengar baca Quran ngantuk. Nah itu tanda. Pokoknya nih Anda punya masalah nih, stres segala macam. Coba enggak namanya doang ruqyah, tapi kan bukannya ada khusus, enggak. Sama teman aja bacain Al-Baqarah atau sama teman, tolong dong saya dibacakan Quran. Kalau nama ruqyah ntar diperdebatkan lagi. Saya bacakan Quran, siapa sih di sini? Pengurus di sini saya sering ini, tolong bacakan Quran dong. Kalau dibacakan, ntar ciri yang paling sederhana dia ngantuk tiduran, berarti udah ada yang ganggu tuh. Tapi nggak apa-apa, kalau yang begitu biasanya gangguan standar manusia sering diganggu kan. Susah tidur tuh. Kalau nggak pengaruh kelihatan. Kalau susah tidurnya tanpa alasan berarti setannya banyak. Kebanyakan pikiran aja. Tapi kalau dia utangnya banyak susah tidur, ya emang nggak usah disetanin. Ya rata-rata kita mau begitu. Ya. Jadi pengaruhnya begitu. Untuk itu sekali lagi memperbanyak bacaan Quran di situ. Kurangi yang jelek-jelek yang setan hobi. Kemudian yang paling mudah memperbanyak ikut pengajian. Karena setan paling takut sama pengajian. Paling takut ketemu ulama. Kalau di rumah, bikin pengajian di rumah. Itulah pentingnya pengajian di rumah. Besok pengajiannya di rumah saya deh, boleh nggak? Boleh, apalagi bulan puasa. Memperbanyak. Waktu itulah setan diikat. Setan apa yang diikat? Setan yang dalam bentuk jin. Kalau setan manusia, dia mah lari kemana-mana deh. Bingung dia setannya akhirnya. Dia mau kemana-mana juga bingung. Nah dari sekarang itu yang udah kita bahas. Banyak yang lagi kita bisa bahas sebetulnya, tapi udah diingetin berkali-kali. Dapat ingatkan bahwa di situ akhirnya satu pintu baru, setan tuh satu pintu tentang apa? Musyrik, togut, itu baru satu pintu, jin dan setan itu. Pintu lainnya adalah adat dan lain sebagainya. Sesungguhnya adat, kemusyrikan, bidah dan khurafat seringkali kaitannya juga dengan setan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan. Kalau syukur matahari, sabar bulannya. Kalau iman di sanubari, surga balasannya. Kalau hidup itu perahu, mati dermaganya. Kalau yang kita tuju, insyaallah kita bahagia. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz. Mungkin waktunya juga udah lewat 1:30 ya. Kita cukupkan saja kajian kita dengan baca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Demikian untuk kedepannya bisa lebih awal datangnya ya, supaya kita bisa pas setengah 2 gitu ya selesainya. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.